Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat, tidak ada yang sakit, dan tetap bersuka cita untuk sekolah minggu pada hari ini. Nah, supaya sama-sama tetap semangat yang di rumah, kita semua mau bareng-bareng tepuk Yesus dulu, baik Kak Jenti dan adik-adik di rumah. Seperti ini tepuknya. Tepuk Yesus. Yeay. Sus. Yesus, yes, 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 yes. Yesnya 4 kali ya, dan yang terakhir harus paling semangat. Kita ulang sekali lagi. Tepuk Yesus. Yeah. Sus. Yesus, yes, 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 yes. Semoga semua tetap semangat dan kita mau langsung mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Evalin pada hari ini tentang turunnya Roh Kudus. Nah, seperti apa firman Tuhannya? Kita mau sama-sama mendengarnya dan kita mau menyambutnya dengan sikap yang baik. Kita mau berdoa dan kita mau bernyanyi lagu Roh Kudus yang manis. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberkati kami hingga hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman Tuhan yang akan Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan Kakak Eva ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Tapi adik-adik, hari Minggu ini tidak seperti hari Minggu biasa. Mau tahu karena kenapa? Kita buka kitab kita dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ya, kita buka ayat 2-nya yang besar. Kalau misalnya masih kesulitan, boleh minta mama papanya. Oke? Nah, kita baca bersama-sama ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat kelima, waktu itu di Yerusalem, diam-diam orang Yahudi yang saleh
dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Lalu ayat ke-8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ayat ke-9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Ayat 10, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tadi seperti judul yang tertulis di Alkitab, Pentakosta. Nah, hari ini adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Biar adik-adik lebih mengerti, Kakak Eva sudah menyediakan video untuk adik-adik. Adik-adik boleh menonton bersama-sama. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Adik-adik, bagaimana videonya?
Seru kan? Nah, dari video tadi kita belajar bahwa Roh Kudus itu tidak dapat kita lihat, tapi dapat kita rasakan, ya kan? Namun bagaimana caranya kita merasakannya? Kita merasakan kehadiran Roh Kudus saat kita berperilaku baik seperti yang ada tertulis di dalam buah-buah roh. Ya, adik-adik, kakak ingin mengingatkan adik-adik tentang buah-buah roh. Nah, buah-buah roh itu apa aja sih? Nah, adik-adik ingat kan lagu buah-buah roh? Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, adik-adik sudah ingat kan tentang buah-buah roh? Maka dari itu, jika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti kita melakukan apa yang tertulis di buah-buah Roh Kudus, buah-buah roh tadi. Nah, adik-adik, selain itu, tanda-tanda kita memiliki buah-buah roh, tanda-tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu saat kita menyadari tentang kesalahan kita. Saat kita berbuat salah, kita sadar kalau kita salah. Nah, itulah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, untuk itu, jadi kita sudah menerima Roh Kudus, adik-adik. Karena kita sudah menerima Roh Kudus, maka dari itu kita harus melakukan sifat-sifat yang baik agar kita dapat memberitakan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang semua melalui perilaku kita, melalui sifat kita. Oke, adik-adik, cerita Kakak Eva sudah selesai. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memberikan Roh Kudus di dalam hidup kami untuk menyertai kami selalu. Tuhan, lindungi kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita aktivitas. Nah, aktivitasnya adalah seperti tadi dicerita bahwa para murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan lidah-lidah api. Hari ini kita juga bikin lidah-lidah api, ya. Bagaimana caranya? Pertama, yang kita butuhkan adalah pensil dan penghapus, alat tulis adik-adik seperti biasa, lem, lalu juga ada penggaris. Nah, selanjutnya adik-adik ada juga ini namanya origami. Nah, origaminya ini kakak Eva pilihnya warna oranye, kuning, atau merah karena kita mau bikin lidah-lidah api. Tapi kalau adik-adik nggak punya origami, kita juga bisa pakai kertas HVS, kertas apapun, nanti kita warnai, ya. Nah, selanjutnya juga buat nanti yang buat di kepalanya, buat yang panjangnya, adik-adik boleh pakai namanya kertas asturo. Tapi kalau nggak punya kertas HVS-nya bisa disambungin. Nah, adik-adik aktivitasnya boleh minta bantuan sama mama, papa, atau kakaknya ya. Juga kita butuh Alkitab. Nah, Alkitab. Nah, pertama adalah kakak Eva, kita buka dari Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik kita harus tulis dulu ayat 3 ini itu, oke? Yuk kita tulis. Nah, oke adik-adik, kakak sudah menulis Kisah Para Rasul 2 ayat 3 nih. Nah, selanjutnya kita bikin ini itu seperti
api. Ya. Kita buat gimana ya api. Nah, nih seperti api ya adik-adik, lalu kita gunting ya. Tadi kakak Eva sudah bilang untuk menyediakan gunting ya. Kita gunting. Nah, sudah seperti lidah-lidah api. Selanjutnya kita kasih lem, adik. Oke. Jangan lupa dirapikan dulu ya. Lalu kita tempel. Kakak Eva maunya warna merah. Oke, kita tempel. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ikutin tapi lebih besar ya. Ikutin polanya. Ini. Seperti ini adik-adik ya. Sudah seperti ini, lalu kita gunting. Oke, tada, sudah jadi adik-adik apinya. Nah, selanjutnya kita bikin untuk yang ada di mahkotanya. Kakak Eva menggunakan ini. Jadi ini kan panjang, ya kan? Kita gunting, gitu. Oke, nah Kakak Eva tadi sudah gunting. Seperti ini nanti jadinya. Nah, kalau nggak ada, ininya bisa disambung-sambung adik-adik pakai lem. Ya, kita bantuan sama mama papa, oke? Jadi kita tempel di sini pakai lem.
tentu saja. Oke. Tadang, jadi. Yeay. Nah, kayak gini adik-adik, kita pakai kayak gini. Ya. Nah, ininya kakak rekatkan dulu. Oke, udah kita pakai dulu. Ini ya. Oke, tada, jadi seperti ini. Nah, adik-adik, kakak Eva tunggu hasil karya kalian di grup kelas 1-2. Minta papa mamanya untuk foto kayak gini ya. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang dibawakan oleh Kak Evalin. Semoga setiap kita bisa menjadi terang dan anak-anak Tuhan Yesus yang membawa berkat dimanapun kita berada. Untuk mengucap syukur atas firman Tuhan yang pada hari ini, kita mau sama-sama menutupnya dengan bernyanyi lagu Give Me Oil in My Lamp. Adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu ini dengan sukacita. Senantiasa kita Tuhan selalu melingkupi adik-adik bersama Tuhan. Dadah!